Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam sini saya warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ricardo Kwarisma dengan NIM 5311422135 dan dengan dua teman saya yaitu Budi Andika Kirana dengan NIM akhir 005 dan Matius Okta Rehan Simanjuntak dengan NIM akhir 076 akan mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah Industrial Microwave Heating dengan judul pengujian material dengan desain wavegate optimal. Di sini kita menggunakan dua acuan jurnal, yaitu desain formula compact low reflection wavegate bands dan analisis of half-plane circular band of rectangular wavegate based on equivalent multi-transmission line network representation. Dengan latar belakang, microwave heating telah menjadi teknologi penting di berbagai industri untuk pemanasan material yang cepat dan efisien. Kualitas sistem waveguide sangat mempengaruhi efektivitas transfer energi microwave ke material. Waveguide band 90 derajat adalah komponen kritis yang sering digunakan untuk mengintegrasikan berbagai komponen. Namun refleksi energi pada band dapat menyebabkan kehilangan daya, panas balik, dan ketidakstabilan sistem. Desain yang tepat menghasilkan koefisien refleksi rendah dari minus 35 desibel dengan performa bandwidth lebar sehingga diperlukan pendekatan sistematis berbasis formula desain dan teori transmisi untuk mengoptimalkan sistem microwave heating. Lalu ada tujuan yang pertama memahami dan menerapkan desain formula dalam simulasi numerik wavegate band. Yang kedua, mengembangkan simulasi sistem microwave heating dengan wavegate yang optimal untuk pengujian material. Yang ketiga, melakukan pengujian material menggunakan sistem yang dirancang dengan akurasi tinggi. Oke, kemudian ada manfaat dari simulasi yang kita lakukan adalah yang ada empat. Yang pertama yaitu memperdalam pemahaman desain pemanasan microwave melalui integrasi desain formula praktis menurut jurnal dari Lay. Kemudian dengan model analitik kompresif dari jurnal HSU sehingga mampu menghasilkan rancangan sistem yang lebih akurat dan aplikatif. Kemudian manfaat yang kedua adalah menguatkan kompetensi dalam karakterisasi dan pengujian material, khususnya estimasi sifat dielektrik yang berpengaruh pada proses pemanasan dengan merujuk pada metodologi penelitian terkini dalam jurnal jurnal internasional. Kemudian manfaat yang ketiga adalah meningkatkan ketelitian dalam validasi desain melalui perbandingan hasil simulasi dan hasil eksperimen, sehingga menghasilkan sistem pemanasan microwave yang lebih efisien, stabil, dan sesuai kebutuhan aplikasi industri atau laboratorium. Kemudian manfaat yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan simulasi numerik pada struktur wavegate termasuk pemodelan distribusi medan elektromagnetik dan pola pemanasan guna memprediksi kinerja sistem sebelum dilakukan eksperimen fisik. Kemudian alasan kita memilih jurnal ini sebagai landasan untuk melakukan simulasi ada dua. Yang pertama menurut jurnal HSU et al. Ini, sebenarnya mohon maaf ya apabila kita menggunakan jurnal yang sedikit tahunnya lebih tua. Jadi dalam jurnal ini tuh dia membahas tentang upline atau model wavegate. Kemudian menurut jurnal Lee et al. Ini dia membahas tentang eh, pemanasan atau pengujian material dengan desain wavegate yang optimal. Kemudian dari desain upline wavegate ini kita uji coba untuk pengujian material dalam jurnal layout ini. Kemudian tentang simulasinya nanti akan dibahas di slide oleh Mas Matius. Oh, oke, Kemudian baik ada Mas. desain. Kita ke simulasi. Untuk desain sederhananya, ini dari tampak atasnya bisa seperti ini. Mungkin biar lebih enak, kita langsung ke konsol saja. Nah, untuk tampaknya itu seperti ini.
Ini seperti tadi, tampak samping seperti ini. Untuk ukuran dari waveguide ini tersendiri itu kita menggunakan WR90 di mana ukurannya 10 dikali 20 mm. 10 kali 20 mm. Jadi ini tuh range gelombangnya kalau saya nggak salah itu dia di 8 sampai 12 GHz. Nah, di sini sendiri saya menggunakan untuk di port satu itu menggunakan sebentar settingnya. Di port satu itu kita menggunakan daya 1300 untuk dayanya. Tadi dua ya. Nah, untuk ini frekuensinya itu dia F0 ini volley 0 ya sebentar. Nah, ini parameter satu ini ya. Untuk F0 sendiri itu dia menggunakan 10 GHz. Jadi di sini frekuensi yang digunakan cuma satu yaitu 10 GHz. Untuk hasilnya itu di sini kita bisa lihat grafik dari materi. Oh, sebelumnya material yang kita gunakan yaitu PTFE atau bisa disebut Teflon. Letaknya di sebelah sini. Jadi ini port satu dan ini port 2-nya. Ngalirnya seperti ini. Dari kiri bawah ke kanan atas. Untuk hasil, ini ada grafik suhunya. Bisa dilihat di sini saya menggunakan domain waktu. Jadi selama 300 detik, suhu naik perlahan dari awalnya yang 20 dan mencapai 46 derajat di saat sekitar 300 detik. Kemudian untuk electric field-nya, eh, terlihat di sini tuh terdapat medan medan listriknya itu berputar di sini sehingga di tengahnya itu semakin tinggi nilainya atau warnanya menjadi semakin merah. Nah, kenapa di sini itu tidak terjadi lagi? Karena di sini ada material tadi yaitu teflon. Setelah melewati teflon itu maka tidak terjadi perputaran lagi karena sini udah menabrak material tersebut. Kemudian untuk suhu temperatur, nah ini tadi yang teflon yang kita panasin. Jadi sini tuh terlihat semakin di tengah materialnya maka suhunya itu akan semakin tinggi. Di sini kira-kira mencapai 54 lebih apa 55 di bagian tengahnya. Semakin ke pinggir itu maka akan semakin rendah sekitar di 40. Nah, untuk kemudian ini di flow-nya bisa kita lihat di sini untuk flow dari medan listriknya tadi itu yang hijau. Medan listrik itu yang hijau, sebentar. Kemudian yang biru itu power flow, dan yang tegak itu yang merah itu adalah medan magnetnya. Karena kan medan listrik sama medan magnet itu kan posisinya tegak lurus. Oh, sepertinya kalau untuk result dari kelompok kami cuma bisa menampilkan sekian. Jadi intinya kalau di sini kita cuma ngetes material dan di sini kita menggunakannya si Teflon atau PTFE yang letaknya di sini. Mungkin untuk simulasi dari saya menjelaskannya cukup sekian. Jika mungkin terdapat perbaikan, dipersilakan untuk Bapak. Saya kembalikan lagi ke teman saya, Mas Ricardo. Ini tadi sudah. Oke, silakan Mas Ricardo. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.